Oke, Shalom. Malam hari ini topik kita tentang keselamatan pasti di dalam Yesus Kristus. Jadi ini topiknya. Karena ini satu pelajaran yang sangat penting dan sangat mendasar dalam iman Kristen. Oke, ya. Karena semua orang kan menginginkan selamat. Semua orang menginginkan masuk surga. Karena keselamatan ini sesuatu hal yang menjadi pengharapan setiap orang. Dasar dari iman Kristen tentang keselamatan di sini saya tunjukkan dua ayat aja. Sebenarnya sangat banyak ya ayat-ayatnya, tetapi dua ayat ini sebagai pembukaan ya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Artinya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan ini sekaligus menjawab pernyataan dari Kristen progresif yang ada ngaku-ngaku Kristen sekarang itu ya, bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Tapi ayat ini sudah jelas tidak ada. Ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya kepada Yesus. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengharapan yang pasti. Kemudian Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Yesus atau di dalam Sang Anak Tunggal Allah. Dan di sini dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya keselamatan di dalam Yesus itu tidak berbicara suku, tidak berbicara negara, bangsa, tetapi siapapun ketika dia membuka hati, ketika dia percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu ada padanya. Ini dasar iman Kristen. Apa arti kata selamat itu? Kata selamat itu kan dari kata Ibrani Yesua. Yunaninya itu soteria. Artinya itu tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya, dari penyakit, mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Jadi keselamatan itu bukan hanya berbicara hal masuk surga ya, tetapi keselamatan itu berbicara memulihkan seluruh kehidupan manusia dari rusaknya karena dosa. Jadi segala pengaruh dosa, dampak dosa yang merusak manusia, itulah yang mau diselesaikan. Jadi dilepaskan dari kesengsaraan ke dalam satu keadaan yang aman, itu juga arti keselamatan. Jadi sengsara kepada keadaan yang aman. Kemudian mengantar dengan aman melalui atau menjaga dari bahaya. Jadi dilepaskan, kemudian diantar, kemudian dijaga. Jadi keselamatan itu artinya proteksi total ya, perlindungan total dari Allah kepada kita melalui Yesus. Di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan itu. Di dalam Yesus kita mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Sebentar ya. Oke. Jadi arti keselamatan itu sungguh jelas di sini. Jadi total kehidupan manusia itu dimerdekakan
dibebaskan, dilepaskan, diantar dari keadaan yang sangat sengsara atau sangat memprihatinkan. Itu pengertian selamat. Jadi selamat di sini bukan hanya berbicara masuk surga doang, bukan. Tapi keseluruhan keberadaan manusia itu dilepaskan, dimerdekakan, diantar sehingga tidak terjadi kecelakaan atau kerusakan. Ya, ini. Oke. Jadi perlu juga untuk diperhatikan di sini, kalau kita mau bicara keselamatan itu ada poin penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah, yang pertama itu harus dipahami itu, ini, siapa yang diselamatkan? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang adalah ciptaan Allah, di mana manusia itu diberikan kuasa di bumi ciptaannya. Jadi yang diselamatkan itu ya manusia, ya. Jadi kita manusia diselamatkan. Bahkan kita diselamatkan berkaitan dengan keberadaan kita sebagai ciptaan Allah yang berkuasa, yang berotoritas di bumi. Karena manusia menjadi pusat untuk pemeliharaan seluruh ciptaan Allah di bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pusat pusat daripada program Allah di bumi itu jatuh dalam dosa, maka segala tatanan manusia dan dunia juga menjadi rusak karena dosa itu. Kemudian mengapa diselamatkan? Jadi siapa yang diselamatkan? Ya kita manusia. Mengapa diselamatkan? Karena manusia hendak dikembalikan Allah kepada tujuan Allah yang semula, yaitu hidup sempurna, hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian bersekutu dengan Allah di dalam kesempurnaan. Jadi siapa yang diselamatkan? Manusia. Mengapa diselamatkan? Supaya manusia dengan segala tatanan dunia dipulihkan, dikembalikan kepada program Allah yang semula. Sehingga manusia hidup kekal, manusia dapat bersekutu dengan Allah. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian ini harus dipahami juga ini. Ini berikut ya. Nah, siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan di dalam ajaran Alkitab itu jelas Allah Bapa di surga. Bagaimana dia menyelamatkan? Nah, di sini yang harus kita pahami ya. Jadi penyelamat itu adalah Bapa di surga. Di dalam Yesaya 43 ayat 3, 11 dan 12, dalam kitab Perjanjian Lama sangat tegas dan jelas diberitakan bahwa Tuhanlah, yaitu Allah Bapa penyelamat. Namun bagaimana Allah Bapa menyelamatkan manusia untuk mengembalikan manusia dan seluruh otoritas manusia itu kepada tujuan Allah yang semula? Maka di dalam ketika manusia jatuh dalam dosa, caranya bagaimana? Maka Allah merencanakan, merancang akan hadir sosok Mesias yang menebus, dan Mesias itulah yang menjadi pusat pengharapan umat perjanjian lama, dan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi cara satu-satunya Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus, mengutus firman menjadi manusia. Dan ini juga sudah ada di dalam perjanjian lama. Cuma di dalam perjanjian lama dia dalam bentuk janji yang dinyatakan dalam rupa teopani, yang menampakkan diri. Jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan? Di dalam Yesus. Maka Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah menjanjikan seorang keturunan dari wanita perawan yang akan meremukkan kepala ular. Meremukkan kepala ular itu berbicara keselamatan total bagi manusia dari rusak karena dosa. Kemudian harus kita lihat lanjut ya. Keselamatan dirancang Allah. Jadi keselamatan itu program Allah, itu kehendak Allah. Keselamatan itu bukan upaya manusia, tapi manusia adalah merespon, menerima, berpengharapan dan menantikan keselamatan dari Allah. Kita lihat di sini ya.
Jadi keselamatan dipahami berkaitan dengan hakikat dosa. Perhatikan ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Itu dosa ya. Tetapi merupakan keadaan yang tidak sempurna, yaitu manusia terpisah dari kemuliaan Allah. Kejadian 3, 23, 24, dan Roma 6 ayat 23. Berbicara keselamatan, maka itu berbicara tentang bagaimana manusia diselamatkan dari dosa dan akibat dosa yang terjadi pada manusia. Ini bicara keselamatan itu. Jadi, dosa membuat manusia terpisah dari Allah, maka manusia harus diselesaikan dari dosa. Tapi dosa ini bukan berbicara tentang hanya perbuatan, tetapi hakikat dosa itu. Artinya kehidupan yang tak sempurna itu atau kehidupan yang terpisah itu yang harus diselesaikan. Jadi perbuatan dosa dengan dosa itu kan beda, ya. Hakikat dosa dengan perbuatan dosa beda. Hakikat dosa adalah keadaan yang tak sempurna pada manusia, sedangkan perbuatan dosa adalah perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia yang berdosa. Jadi keselamatan itu dirancang Allah, Efesus 2, 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas ya di sini, karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mampu untuk menebus dirinya. Manusia tidak mampu untuk mencari surga dengan kekuatannya. Tetapi Allah lah yang datang kepada manusia melalui firman-Nya yang inkarnasi. Itulah Yesus yang menggenapi seluruh janji Mesias dalam perjanjian lama. Oke, kita lihat di sini. Kita melihat bagaimana sih manusia sebelum jatuh dalam dosa. Yang pertama, manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia itu diciptakan menjadi wakil Allah yang berkuasa di bumi. Di mana manusia itu juga diciptakan sempurna, diciptakan kudus dan mulia. Kemudian manusia sebelum jatuh dalam dosa itu berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Maka dikatakan kepada manusia itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, berkuasa atas semua yang diciptakan Allah. Artinya pusat program Allah bagi dunia ini ada pada manusia, diberikan kepada manusia. Kemudian keadaan manusia sebelum berdosa hidup kekal di Taman Eden yang sempurna. Manusia sempurna dan hidup kekal. Tidak mengalami kematian atau tidak terpisah dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Artinya inilah keadaan manusia sebelum berdosa. Jadi berbicara keselamatan itu berbicara tentang bagaimana manusia yang sudah berdosa kembali kepada hakikat yang tidak berdosa ini. Dikembalikan, dipulihkan. Termasuk kekuasaannya, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia berdosa? Jadi manusia sebelum jatuh dalam dosa keadaan sempurna, dekat dengan Allah, bersekutu, hidup kekal, mulia, berkuasa di bumi dan semuanya itu. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Dalam catatan Alkitab jelas dikatakan manusia jatuh karena tidak taat. Tidak taat kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak berpegang pada firman Tuhan. Maka mereka memilih untuk ditipu oleh iblis. Manusia melenceng dari kehendak Allah dan rencana Allah. Manusia memberontak atau menolak untuk taat kepada kehendak Allah. Manusia memilih mendengar godaan iblis daripada taat kepada Tuhan. Sehingga manusia itu dikuasai keangkuhan, kesombongan, yaitu keinginan untuk sama seperti Tuhan. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, karena kesombongan, karena keangkuhan, keinginan seperti Allah. Dan ini terjadi oleh karena tipu daya daripada iblis. Ini manusia berdosa. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana keadaan manusia setelah berdosa? Jadi tadinya manusia tidak berdosa, kemudian jatuh karena oleh ketidaktaatan, dibujuk ke sama si iblis, ya, dan ada keangkuhan ingin sama seperti Allah, mirip seperti iblis juga ingin sama seperti Allah.
Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka dikatakan manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Maka dikatakan telanjang. Artinya bahwa kemuliaan Allah yang melingkupi, menudungi, berkuasa atas manusia itu telah meninggalkannya. Itu yang disebut telanjang. Telanjang artinya manusia telah dikuasai dosa dan tidak layak lagi tinggal di Taman Eden. Ini keadaan manusia setelah berdosa. Kita lihat ya beberapa keadaan lagi. Manusia setelah berdosa itu manusia mengalami kematian, maut. Artinya di sini tidak memiliki hidup kekal di Taman Eden. Jadi karena dosa manusia kehilangan kekekalan, bahkan hari-hari ini menjadi terbatas. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka hari-harinya abadi, sempurna. Dari situ ya. Kemudian apa dampak dari dosa itu? Keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa berada dalam kuasa iblis. Ya, manusia memiliki musuh, musuh seumur hidup di dunia ini. Permusuhan manusia dengan iblis akan terus berlangsung sampai datangnya keturunan wanita yang mengalahkan iblis itu, Kejadian 3:15. Jadi sangat jelas ya bahwa dampak dosa itu sangat merusak. Kita lihat lagi berikutnya ini, manusia setelah jatuh dalam dosa, bukan hanya manusia itu terpisah dari Allah, bukan hanya kodrat manusia yang rusak, tetapi relasi Adam dan Hawa menjadi buruk, saling mempersalahkan. Jadi permusuhan terus terjadi dalam hidup manusia sampai datang Raja Damai. Dia itulah Yesus Kristus. Makanya dosa itu membuat manusia itu tidak bisa akur, tidak mampu akur. Makanya kalau orang dikuasai dosa susah akur. Tapi ketika orang sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari keakuan, maka dia mampu hidup rukun. Mazmur 133 ya, bahwa hidup rukun itu indah, tetapi dosa merusak kerukunan. Yang berikut, manusia mengalami penderitaan lahir dan batin dalam menjalani masa hidupnya di dunia ini. Maka dikatakan manusia susah payahmu, termasuk manusia saat melahirkan, mencari nafkah dan semuanya. Bahkan terkutuklah tanah oleh karena dosamu. Artinya dosa itu berdampak kepada seluruh keberadaan manusia. Maka dosa ini sesuatu hal yang merusak. Jadi keselamatan itu berbicara bagaimana hakikat dosa yang sudah merusak manusia dalam segala hal itu dapat dipulihkan, dapat dimerdekakan, dan bahkan memiliki kepastian keselamatan. Mari kita lihat di sini perbedaan keadaan manusia sebelum berdosa dan setelah berdosa. Jadi sebelum berdosa diciptakan menurut gambar rupa Allah. Tapi setelah berdosa manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Keselamatan itu berbicara tentang bagaimana manusia yang kehilangan gambar dan rupa Allah itu kemudian dimiliki kembali, supaya kembali kepada hakikat manusia diciptakan dari semula. Kalau manusia berdosa dan terpisah dari Allah, tidak berkenan kepada Tuhan dan diusir, maka ini harus diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Hanya Bapa di surga. Dan bagaimana sang Bapa di surga menyelesaikan? Mengutus firman menjadi manusia namanya Yesus. Kemudian manusia sebelum berdosa itu berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah di bumi. Tetapi setelah keadaan manusia berdosa, manusia dikuasai oleh dosa dan iblis. Seharusnya manusia berkuasa atas alam ciptaan, namun telah diambil alih oleh iblis. Jadi keselamatan itu bagaimana manusia yang dikuasai dosa dan iblis ini dimerdekakan, sehingga manusia berkuasa, bermerintah bersama dengan Kristus di surga. Makanya nanti kita di surga itu memerintah bersama dengan Kristus. Kenapa kita memerintah bersama Kristus? Karena memang kita diciptakan untuk berkuasa. Tetapi bukan lagi di langit yang sekarang, bukan di bumi kita. Tapi ada namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana situasi langit yang baru dan bumi baru itu? Di sana tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa berarti tidak ada penderitaan. Kalau tidak ada dosa berarti sudah damai sukacita. Kemudian keadaan manusia sebelum berdosa itu hidup kekal di Taman Eden yang sempurna. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami maut, kematian, bahkan kematian kekal di situ ya. Jadi bagaimana keselamatan itu? Setelah berdosa, manusia ditebus, kembalikan kepada hakikat manusia sebelum berdosa. Sekarang bagaimana manusia diselamatkan? Dari dosa, dari maut, dari iblis.
dari keterpisahan dengan Allah, dari kerusakan itu. Maka kuncinya di sini adalah di sini ya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi coba ya, saya kasih begini. Jadi program keselamatan dirancang Allah untuk manusia yang sudah hidup di dalam dosa. Jadi inilah kehidupan itu. Sekarang ini keadaan yang setelah berdosa ini ditebus, artinya diambil kembali, dimerdekakan, dilepaskan. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepada tujuan Allah. Ya, jadi penebusan atau keselamatan itu manusia yang berdosa kembali menjadi kudus di hadapan Allah, hidup kekal di hadapan Allah, bersekutu dengan Allah. Jadi sekarang bagaimana keselamatan terjadi? Yang pertama, dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Kemudian iblis memperhamba manusia. Maut, kematian memperhamba manusia. Tiga perkara ini harus diselesaikan. Ya, keselamatan terjadi ketika tiga perkara ini terselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Allah yang sudah menjanjikan melalui Yesus. Siapa yang dapat menyelesaikannya? Hanya Yesus. Karena kuasa atas bumi dan surga sudah diberikan oleh Sang Bapa kepada Yesus. Apakah agama dan tokoh-tokoh agama dapat menyelesaikan? Tidak. Apakah para nabi dapat menyelesaikan manusia atau menebus, memerdekakan manusia dari kuasa dosa, dari kuasa maut dan kuasa iblis, dan keterpisahan dari Allah, kerusakan dirinya? Siapa yang bisa menyelesaikan? Manusia, para nabi tidak bisa. Hanya Allah melalui Kristus Yesus. Ya, kita melihat di sini. Jadi manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselamatkan oleh yang tidak berdosa. Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapakah pribadi ini? Manusia yang rusak karena dosa hanya dapat diselesaikan oleh Kristus yang sempurna, yang tak berdosa. Sekarang bagaimanakah hal ini bisa diselesaikan? Nah, ini menjadi tantangannya, ini menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Kita melihat ini, saya tidak jelaskan, tapi ini ayat-ayatnya bahwa manusia dikuasai oleh dosa hanya dapat dilepaskan oleh pribadi yang tidak berdosa, itu Yesus Kristus. Ayat-ayatnya di sini, nanti materinya saya kirim supaya teman-teman bisa pelajari lebih detail, nanti kita diskusikan ya. Kedua, manusia yang dikuasai oleh iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Siapa? Sudah pasti Yesus. Karena Yesuslah yang menemukan kepala ular, menggenapi kejadian apa? Kedua penubuatan di janji Allah di dalam Kejadian 3:15. Karena Yesus menang atas iblis, Yesus menang dan sudah menginjak-injak kuasanya itu ya. Yang ketiga, manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapakah dia? Yesus satu-satunya. Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang mulia, Yesus yang bangkit, itulah bukti bahwa kemenangan ada pada Yesus. Makanya Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup, walaupun ia sudah mati. Jelas. Oke? Jadi tujuan manusia diselamatkan adalah supaya manusia dikembalikan kepada program Allah. Sebelum adanya dosa itu manusia diciptakan. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, manusia diciptakan kudus tidak berdosa, manusia diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden bersekutu dengan Allah. Maka inilah tujuan keselamatan. Jadi keselamatan kita bukan hanya masuk surga, tapi bagaimana seluruh tatanan dunia yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa dipulihkan dengan manusia diselamatkan, diberikan tubuh kebangkitan, dan bagaimana nanti Allah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita, di mana di sana tidak ada penderitaan, tidak ada di sana pergumulan, tapi sukacita, damai, sejahtera. Jadi itulah tujuan kita diselamatkan. Perhatikan di sini ya, manusia pradosa, manusia pasca berdosa, kemudian tujuan manusia diselamatkan. Ini dia, ini rangkuman ringkasnya ya. Jadi tujuan keselamatan dengan tujuan manusia diciptakan, itulah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Jadi manusia ini sebelum berdosa, ini manusia setelah diselamatkan, ditebus. Maka tujuannya sama nilainya. Ya,
Ini keadaan manusia yang sudah berdosa. Ketika ditebus, maka manusia seperti ini artinya dikembalikan kepada kodrat atau kepada rancangan Allah yang semesta. Oke, saya pikir sudah selesai. Bisa didiskusikan supaya lebih dalam tentang keselamatan ini. Oke, silakan.